Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Setiawan Zai, guru SMK Negeri 1 Stelori, Kabupaten Utara, Provinsi Sumatera Utara. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2022 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan NIM 2207833038. Pada hari ini Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Stelori dengan materi pembiakan tanaman secara vegetatif. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya? Sehat. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita menyerahkan jiwa raga kita dalam tangan Tuhan. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh, ya silakan. Terima kasih oleh Yesus atas pernyataan kepada kami dengan amal kami dari rumah perjalanan yang seperti ini. Bersama Tuhan kepada kota kami dan proses semua kepada saya. Tuhan, semoga kami akan membaca Tuhan dan mengajarkan Tuhan dengan masalah bersama dengan kami Tuhan, segala materi yang diberikan oleh guru kami, dengan kau dalam kami. Terima kasih oleh Yesus dengan kuasa makan dan sekarang sampai selamanya. Amin. Amin. Baik, silakan duduk. Baik, sebelum kita lanjutkan, Bapak akan mengecek kehadiran kita semua, ya. Kita absen satu-satu ya. Pertama, Syukuri Gea. Yang kedua, Alvin Putra Sain. Yosua Zeka. Julvin Rifaldin Gea. Hasrat Forti SZK. Lasoni Lase. Sinema Gea. Noverisman Gea. Seventus Iman Karyani Gea. Intan Febrianti Gea. Juli Hartati Jendrate. Aris Andika Zeka. Baik, terima kasih pada kesempatan ini seluruh anak-anak kami hadir semua, dan Bapak berharap setiap hari jangan ada yang tidak masuk sekolah, ya bisa ya? Karena kalau ada yang tidak masuk sekolah itu akan ketinggalan satu materi pelajaran. Ketika terjadi ketinggalan satu materi pelajaran itu akan menimbulkan kita akan ketinggalan informasi-informasi penting tentang pelajaran. Baik, sekarang kita memulai materi kita, namun sebelum itu Bapak akan menanyakan dulu siapa yang masih ingat materi kita minggu kemarin. Ya silakan Mas Sony. Materi kita pada minggu lalu itu perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan tanaman secara generatif. Silakan duduk. Ada yang tahu pengertian pembiakan tanaman secara generatif? Ya silakan Mas Sony. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan melalui biji-bijian. Melalui biji-bijian. Baik. Kemarin Bapak sudah menjelaskan bahwasannya pembiakan tanaman ada dua. Ada pembiakan tanaman secara generatif dan ada pembiakan tanaman secara vegetatif. Nah, sekarang karena kemarin kita sudah belajar tentang pembiakan tanaman secara generatif, maka sekarang kita akan belajar pembiakan tanaman secara vegetatif. Baik. Nah, ini dia. Kalau kita perhatikan, ini adalah perkembangbiakan secara generatif. Yang gambar pertama ini secara apa? Secara generatif. Nah, perkembangbiakan secara generatif itu dengan menggunakan biji. Misalnya pada bunga, termasuk pada buah juga ya. Bisa? Nah, sekarang kita akan masuk pada perkembangbiakan tanaman secara vegetatif. Perkembangbiakan tanaman secara vegetatif. Ada kira-kira yang bisa memberikan penjelasan apa pengertian pembiakan tanaman secara vegetatif? Ada? Ada yang tahu? Kalau pembiakan tanaman secara generatif kemarin dengan menggunakan biji.
Berarti kalau misalnya vegetatif, bagaimana? Tidak menggunakan biji. Ada yang tahu contohnya? Ada yang tahu contohnya bagaimana membiarkan tanaman secara vegetatif? Ya silakan. Syukuri. Perkembang biakan secara vegetatif, kalau contohnya akar, daun, dan tunas. Ya, terima kasih kepada Syukuri. Betul. Salah satu pembiakan tanaman secara vegetatif adalah dengan akar, ya. Bisa juga dengan batang, bisa juga dengan daun, ya. Bisa dipahami? Baik. Bapak akan menunjukkan gambar seperti ini. Nah, siapa yang tahu gambar pertama ini? Ya, silakan. Hah? Ya, bagaimana cara perkembangbiakannya yang kamu tahu? Secara tunas. Baik, tentang dulu. Sekarang kita masuk pada pertanyaan kedua. Gambar kedua siapa yang tahu? Ya, silakan. Bawang apa? Bawang merah. Bawang merah. Bawang merah ini perkembangbiakannya seperti apa? Perkembangbiakannya secara umbi lapis. Oke, tepuk tangan buat. Nah, sekarang kita akan masuk pada gambar ketiga. Siapa yang tahu gambar ketiga? Ya, silakan. Wortel. Bagaimana cara perkembangbiakan wortel? Secara umbi akar. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat. Nah, sekarang gambar keempat siapa yang tahu? Ya, silakan. Kentang, ya. Bagaimana perkembangbiakan tanaman kentang? Secara umbi batang. Baik, tepuk tangan untuk. Nah, sekarang kita masuk pada gambar ke-5. Siapa yang tahu? Ya, silakan. Strawberry. Bagaimana perkembangbiakan tanaman secara strawberry? Pembiakan secara geragi. Pembiakan secara geragi. Oke, tepuk tangan buat. Yang terakhir, gambar terakhir siapa yang tahu? Ya, silakan. Lengkuas. Bagaimana perkembangbiakannya? Secara rizoma. Nah, baik. Semua jawaban anak-anak kami sangat benar. Dan itu adalah beberapa contoh tanaman yang ditanam atau dikembangbiakan secara vegetatif. Baik. Perkembangbiakan tanaman secara vegetatif ini adalah perkembangbiakan tanaman tanpa menggunakan biji. Dia tanpa menggunakan biji. Tapi dia hanya menggunakan akar, bisa juga umbinya, bisa juga daun, ya. Jadi paham ya? Nah, pembiakan tanaman secara vegetatif itu dibagi menjadi dua. Ada vegetatif alami dan ada vegetatif alam. Ya, bisa dipahami ya? Nah, pembiakan tanaman secara vegetatif alami ini, ya, itu adalah beberapa contohnya, misalnya seperti pisang. Nah, pisang itu tumbuh dari tunas. Misalnya kita menanam pisang, kemudian tumbuh tunas baru, ya kan? Itu adalah perkembangbiakan tanaman secara vegetatif alami. Nah, misalnya lagi akar, seperti tadi kentang, ya, pakai umbi batang. Seperti wortel memakai umbi akar. Nah, itu semua adalah bentuk perkembangbiakan tanaman secara vegetatif alami. Bisa dipahami, anak-anak? Nah, kemudian ada juga perkembangbiakan tanaman secara vegetatif buah. Nah, sebelum kita masuk ke sana, apakah bisa dipahami dulu tentang pembiakan tanaman secara vegetatif alami? Bisa. Ya. Artinya perkembangbiakan tanaman secara vegetatif alami ini adalah langsung dari pohon itu sendiri akan muncul tunas-tunas baru. Nah,
ada juga perkembangbiakan tanaman secara vegetatif buatan. Bagaimana dia? Itu misalnya cangkok. Udah pernah dengar cangkok? Sudah? Sudah pernah melihatnya? Sudah pernah mendengar yang namanya stek? Sudah ya? Stek. Sudah? Sudah pernah mendengar yang namanya okulasi? Kan di daerah kita ini kan, karena daerah kita adalah daerah pertanian, kita sering menggunakan namanya apa itu, Hevea oculata. Itu adalah penyambungan dari tunas-tunas baru pada pohon, ya, atau kita gabungkan dia supaya menjadi tanaman baru. Nah, salah satu contoh yang paling konkret, mungkin kamu semua bertanya-tanya, bagaimana itu mengembangbiakan tanaman secara vegetatif buatan. Nah, ada yang sering kita lihat di daerah kita ini, kita sering menanam yang namanya singkong. Ada yang tahu singkong? Ada yang tidak tahu juga? Tidak. Sudah pernah makan singkong? Sudah. Bagaimana singkong enak? Enak. Siapa yang bilang singkong tidak enak? Tidak ada. Tanaman singkong itu merupakan tanaman khas yang ada di daerah Nias. Oke. Tentunya kita bertanya-tanya bagaimana cara perkembangbiakan singkong, iya kan? Langsung kita contohkan, ya. Langsung kita contohkan. Ini adalah batang singkong, ya kan? Ya. Ini adalah batang singkong. Nah, sekarang kita akan melihat atau melaksanakan bagaimana perkembangbiakan vegetatif buatan secara stek. Ini namanya menggunakan stek batang. Nah, caranya adalah pertama dulu kita melihat di mana tunasnya, ya. Bisa diperhatikan ya. Nah, ini di batang singkong ini kita melihat tunas. Di mana tunas itu akan muncul nanti ke atas, ya. Jadi tunas itu, ini saya tunjukkan sama kalian satu persatu per orang. Ini adalah tunas, ya. Ini ya, yang apa ini? Tunas ini semua. Yang bermunculan ini namanya tunas. Nah, ini bisa dimengerti ya. Nah, bisa dipahami, bisa dilihat. Ini tunas ya. Kemudian ini tunas. Bisa dilihat ya. Bagaimana? Bisa dilihat tunas. Nah, setelah kita menentukan di mana tunasnya, maka kita melakukan pemotongan terhadap batang singkong. Jadi kita perkirakan sekitar 10 cm atau 15 cm. Ya. Jadi kita potong sebelum tunas itu. Nah, kita potong. Nah, kita ambil satu contoh, ya. Bapak akan memotong salah satu seperti ini. Bapak akan memotong seperti ini ya. Nah, seperti ini dia. Ya kan? Bisa dilihat? Bisa dilihat. Sekarang Bapak sudah memotong beberapa tunas. Dan saya akan bagikan satu persatu. Ini bukan dimakan ya. Ini untuk ditanam. Nah, coba diperhatikan ya. Coba dilihat di mana tunasnya. Bisa dilihat? Bisa. Nah, pada saat kita menanam, maka bagian tunas ini harus berada di atas. Supaya apa? Supaya tunas-tunas baru ini nanti akan tumbuh ke atas. Tidak mungkin tunasnya turun ke bawah. Iya kan? Ya. Tunasnya harus naik ke atas.
Nah, kemudian tunas-tunas ini nanti yang akan kita tanam. Jadi kita tanam, kita pastikan, ya sekali lagi tolong dipastikan bahwasanya tunas itu ada di atas. Bisa diperhatikan kan? Bisa, Pak. Coba gimana tunasnya? Ini Pak. Ya. Mana yang akan kamu tanam? Di bawah. Nah, oke, mana tunas? Oke, kamu mana tunasnya? Coba lihat. Mana tunasnya? Oke, kamu sudah dapat tunasnya? Di sini sudah dapat? Di sini sudah dapat tunasnya? Betul. Di sini sudah dapat? Baik. Tadi Bapak sudah menyuruh untuk mengambil membawa polybag yang ada di tangannya, silakan dikasihkan di atas meja. Jangan ya. Sudah? Nah, coba diperhatikan ya. Sudah bisa? Sudah? Nah, coba diperhatikan. Ini di dalam polybag ini sudah ada namanya media tanam. Tahu media tanam? Tahu. Apa pengertian media tanam? Media tanam adalah tempat untuk menanam. Nah, media tanam yang kita gunakan adalah tanah. Ya. Jadi tanah. Nah, bagaimana cara kita menanam? Bagaimana cara kita menanam? Tentukan dulu tunasnya, kemudian tancapkan ke dalam media tanam. Coba. Ya, coba dulu. Satu-satu dulu dari sini. Nah, jangan terlalu ini, biar agak ini ya, agak berdiri. Nah, baguskan tak media tanamnya. Oke. Siap. Agak ini, agak berdirikan sedikit. Ya. Di sini juga, di sini. Di sini. Oke, di sini. Nah, bisa kan? Ya. Nah, ini adalah contoh perkembangbiakan tanaman secara vegetatif. Bagaimana? Bisa dimengerti? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Nah, jadi nanti jangan bertanya-tanya lagi bagaimana perkembangbiakan tanaman secara vegetatif. Perkembangbiakan tanaman secara vegetatif ini adalah salah satu contoh. Dan ini adalah salah satu contoh di antara contoh-contoh yang lain. Ya? Bisa? Bisa. Jadi karena kita sudah tahu ini, maka kita akan belajar nanti lebih dalam bagaimana yang lainnya. Baik. Sekarang Bapak akan membuat kelompok. Tadi Bapak sudah membagikan LPPD. Sudah? Oke. Jadi silakan di LPPD itu kelompok 1. Siapa saja anggota kelompok 1? Aris Andika Zega ya. Kelompok 2 Juli Hartati. Ya. Kelompok kelompok apa ya? Kemudian Intan Febrianti ya. Siapa lagi? Satu lagi Seventus Iman Karyangia. Pas? Kelompok 2 Noveris Mandega, Sinema Gea, Lasoni Lase, Asran Orti Zega. Dan kelompok 3 Jolvin, Joshua, Alvin, dan Sukuri. Ya. Nah, itu di LPPD itu silakan dilihat ada petunjuknya, silakan dikerjakan dan nanti akan kita diskusikan. Apa yang tidak bisa dimengerti silakan dipertanyakan. Baik, silakan didiskusikan. Saya berikan kesempatan kepada kelompok 1 mengerjakan nomor 1 dan 2, ya kan? Kelompok 2 mengerjakan nomor 3 dan 4. Sedangkan kelompok 4 mengerjakan nomor 5 dan 6. Didiskusikan ya, didiskusikan.
Bagaimana? Ada kendala? Tidak, Pak. Ada kendala? Tidak, Pak. Ada kendala? Tidak. Nah, baik. Sekarang kita akan mempresentasikan ya hasil masing-masing kelompok. Yang pertama, mari kita dengarkan dari kelompok 1. Silakan didengarkan. Kalau ada nanti pertanyaan, ada tanggapan, ada masukan, silakan diberikan kepada kelompok 1 ya. Baik. Silakan kelompok 1. Baik, terima kasih atas pertanyaan kami. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menanamkan suatu pisang. Teknik pembiakan tanaman pisang yaitu pisang melalui beberapa tanaman melalui tunas. Keterangannya, tunas adalah tanaman kecil yang tumbuh di samping tanaman yang kemudian akan tumbuh besar menjadi tanaman induk. Baik, saya akan menunjukkan bagaimana cara bawang putih. Teknik pembiakannya tanaman melalui umbi lapis. Keterangannya, umbi lapis adalah umbi yang berlapis-lapis dan tumbuh tunas di tengahnya. Terima kasih kesempatan. Oke, baik. Berikan untuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang ada pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3 untuk kelompok 1. Ya, silakan sebut saja kalau ada. Saya, Pak. Ya, silakan. Pertanyaan saya melalui kelompok 1 tadi yaitu pisang. Bagaimana cara hidup pisang ini yang tahu di tanah lembab atau di tanah kering? Ya. Ya, dijawab saja. Dijawab. Cara hidup pisang bisa di tanah yang kering, bisa di tanah yang lembab juga. Terserah Anda bagaimana cara menanam. Baik. Bagaimana bisa? Bisa, Pak. Oke, terima kasih jawaban dan begitu juga pertanyaan dari kelompok yang apa. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, sekarang kita masuk di kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya.
kegiatan kami. Yang pertama, kita menggunakan kegiatan negatif secara umbatan. Keterangannya itu umbatan atau talas, teknik pembiakan umbi batang yang terbentuk dari batang tanaman yang melalui umbi batang. Yang kedua, umbi batang, pembiakan negatif melalui stek batang. Yang ketiga itu singkong, teknik pembiakan umbi. Pembiakan adalah umbi yang terbentuk dari akar, di mana tanamannya melalui umbi akar. Akar ini menyimpan cadangan makanan. Ya, baik. Hasil dari kelompok 2 silakan tepuk tangan. Ada yang ditanyakan di kelompok 2? Ya, silakan. Menurut saya adalah apa perbedaan umbi talas dan umbi batang? Ya, silakan dijawab. Perbedaannya itu umbi talas biasanya ditanam melalui talasnya atau buahnya, sedangkan umbi batang biasanya ditanam melalui batang. Baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang kita masuk di kelompok 3. Untuk kelompok 3 saya berikan kesempatan. Terima kasih kesempatan kepada kelompok kami. Hasil presentasi kelompok kami itu ada dua bagian, itu untuk teknik pembiakannya secara geragi atau sekolong. Pembiakan secara geragi atau sekolong ini adalah batang yang tumbuh menjalar di permukaan tanah. Kemudian yang kedua itu kunyit. Kunyit, teknik pembiakan kunyit ini adalah melalui rizoma. Pembiakan rizoma ini adalah batang yang timbul menjalar di dalam tanah. Mungkin saja. Baik, pertama untuk kelompok 3. Nah, sekarang ada pertanyaan untuk kelompok 3. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, ada pertanyaan? Ya, silakan. Pertanyaan saya itu, apakah kunyit bisa bertunas? Ya, silakan dijawab. Menurut saya, kalau kunyit itu bisa bertunas, dan juga saya sampaikan bahwa kunyit ini bisa menjadi obat untuk manusia. Terima kasih. Baik, terima kasih jawaban dari kelompok 3. Tentang sekali untuk kelompok 3. Baik, karena sekarang kita sudah sama-sama presentase, ya, sudah sama-sama mengetahui apa itu yang kita kerjakan, baik pembiakan tanaman secara vegetatif maupun pembiakan tanaman secara generatif tadi, baik vegetatif buatan maupun vegetatif alami. Nah, sekarang kita akan mengulas kembali. Kira-kira siapa yang bisa mengambil sebuah kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari ini? Ada yang bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya pelajaran kita hari ini adalah membahas tentang ini dan ini manfaatnya? Ada yang bisa mengambil sebuah kesimpulan dari yang sudah kita pelajari ini? Ya, silakan. Bagaimana? Nanti coba saja dulu kesimpulan dari yang sudah saya jelaskan tadi. Tidak masalah. Yang sudah saya jelaskan tadi, ambil saja kesimpulannya secara singkat. Dengan apa sendiri, bahasa sendiri. Baik, saya akan menjelaskan dari Bapak. Dimana kita mengetahui mana pembiakan vegetatif menjadi dua, pembiakan vegetatif dan pembiakan buatan dan pembiakan alami. Dimana juga kita bisa membedakan dengan vegetatif melalui biji-bijian dan vegetatif melalui akar. Ya. Baik, silakan duduk. Ada lagi yang bisa mengambil sebuah kesimpulan, kemudian apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari tentang ini? Ada
Ada lagi? Kemudian dari materi yang sudah kita pelajari ini apakah bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa ya? Baik. Kalau bisa maka Bapak berharap mulai dari sekarang tentunya kalian tidak ragu-ragu lagi bagaimana cara mengetahui pembiakan tanaman secara vegetatif. Kemudian Bapak berharap minggu depan kita akan belajar dengan materi yang berbeda, yaitu kita akan melaksanakan praktek. Jadi kita akan praktek. Bapak harap minggu depan semua memakai baju praktek, ya, bisa? Peralatan-peralatan praktek, kemudian bahan-bahan yang digunakan juga harus dibawa sesuai yang pernah Bapak sampaikan. Bisa dipahami? Bisa. Jadi Bapak berharap kita semua bisa mengingat kembali materi yang sudah kita sampaikan ini, bahwasannya materi ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi jangan kita menganggap bahwasannya petani itu miskin, tapi kita berharap bahwasannya petani itu tetap mengandalkan kinerja-kinerja yang baik demi memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Nah, baik, sebelum kita akan mengakhiri kegiatan kita ini, maka Bapak berharap tetap semangat belajar, jangan pernah putus asa, ya, dan tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan demi mencapai cita-cita. Baik, sebelum kita mengakhiri, maka silakan tutup kelas membawa kita ke dalam doa penutup. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan kepada kami. Bapak kami angkat dan melindungi kami Bapak, menjaga kami Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kembali dengan seperti ini Bapak. Mata pelajaran yang diberikan oleh Bapak yang diberikan kepada kami Tuhan Yesus, semuanya di dalam hati kami Bapak, semoga menjadi sumber yang masuk ke dalam Bapak. Ya Tuhan, menyanyi doa kami dari Tuhan. Terima kasih yang di dalam nama Tuhan Yesus kami terlalu. Amin. Baik, demikian saja pertemuan kita, pembelajaran kita pada hari ini. Silakan pulang ke rumah masing-masing. Jangan ada yang bermain-main di jalan. Tetap jaga kesehatan dan sampaikan salam kepada orang tua.